Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian sebagai pelita hidup kita tertulis dalam Roma 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu saudara-saudara, Roma 8 ini berbicara mengenai hidup yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan ayat 2 ini membicarakan pekerjaan roh yang memberi hidup kepada orang percaya. Hidup kita yang sekarang ini ialah hidup yang telah berkemenangan, hidup yang telah merdeka dari dosa, karena Kristus telah mengalahkan maut. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, karena Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk memberi hidup bagi orang yang tinggal di dalam Kristus, yang memerdekakan kita dari kuasa dosa. Maka Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus memberitahukan kita kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami kita. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Roh yang memberi hidup ialah hidup yang dikuasai dan diatur oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang percaya. Roh Kudus memasuki kehidupan kita yang penuh berdosa ini dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dan Roh yang berdiam dan bekerja dalam hidup orang percaya mengajari dan menuntun kita untuk hidup dengan benar, yang berorientasi kepada kebenaran dan kekudusan hidup. Kebenaran yang disampaikan dan yang ditekankan Paulus dalam ayat 2 ini adalah Roh yang memberi hidup dan memberi kemenangan. Itu diam dalam hidup kita, bekerja dan berkarya. Maka biarkan hidup kita dikontrol dan dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa akan membawa hidup kita kepada kematian kekal, tetapi melalui karya penebusan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah membuat kita menjadi manusia baru. Maka orang yang telah dibaharui oleh Roh Allah harusnya hidup di dalam roh dan kebenaran, dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, serta mengarahkan hidupnya secara totalitas kepada hal-hal yang dikuasai oleh Allah. Maka apa yang kita kerjakan sesuai dan dikehendaki oleh Allah. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan hidup di dalam roh dan kebenaran Allah, maka kita memperoleh kehidupan yang rohania, kehidupan yang kekal. Maka saat ini, saudara-saudara, mari berperang melawan kehidupan kedagingan yang melekat sebagai tabiat kemanusiaan kita, mengalahkan roh-roh kedagingan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan hindari hidup dalam tabiat kedagingan, tetapi kejarlah dan hidupkanlah perbuatan dan buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberi kami hidup melalui Roh Kudus-Mu. Ajar kami senantiasa untuk selalu hidup menurut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu
memperbaharui, mengajari, dan menuntun kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Demikian renungan harian Pelita Hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.